Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat-Nya lah hari ini kita masih diberi kesempatan dan juga masih diberi usia yang panjang hingga kita bisa menjalani hari-hari di Ramadan yang penuh berkah ini. Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi junjungan kita semua yang telah memberikan beragam amal terbaik, beragam contoh amal untuk kita amalkan di bulan suci ini. Semoga kita semua dapat mencontohnya dan mengamalkannya. Pada kesempatan yang sangat berarti ini, saya akan menyampaikan materi kultum dengan tema peristiwa bersejarah yang terjadi di bulan Ramadan. Banyak peristiwa yang terjadi di bulan Ramadan. Lalu kenapa penting bagi kita untuk mengetahui peristiwa bersejarah tersebut? Hal ini karena dengan mengetahui sejarah, dengan mengetahui kisah-kisah yang telah terjadi di masa lalu, kita dapat mengambil hikmahnya, menjadikan kita semakin semangat dalam menjalankan amanah dalam beribadah di bulan suci ini. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 173. Di akhir ayatnya Allah berfirman, "Dan sampaikanlah olehmu kisah-kisah kepada mereka supaya mereka dapat berfikir." Jadi dari Quran tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa dengan mengetahui sejarah, dengan mengetahui kisah-kisah terdahulu, kita bisa mengambil hikmah dan memperbaiki diri kita. Kisah yang pertama yaitu peristiwa penaklukan Andalusia. Pada tanggal 1 Ramadan tahun 90 Hijriah, Tariq bin Ziyad dan pasukannya menginjakkan kaki untuk pertama kalinya di kota Andalusia. Kenapa mereka ke kota Andalusia? Hal ini karena rakyat Andalusia memohon bantuan kepada dinasti Umayyah. Mereka merasa terzolimi oleh Raja Rodrik yang berkuasa pada saat itu. Kemudian Tariq bin Ziyad melakukan pengamatan situasi dan kondisi pada saat itu. Mereka tidak langsung menyerang pasukan Rodrik, tetapi mereka mengamati situasinya terlebih dahulu. Setelah diamati, kemudian Tariq bin Ziyad memohon dikirimkan kembali tambahan pasukan. Mendengar peristiwa tersebut, Raja Rodrik pun tidak tinggal diam. Dia mempersiapkan 100.000 pasukan untuk melawan pasukan Tariq bin Ziyad. Karena mendengar bahwa pasukan yang disiapkan oleh Raja Rodrik begitu besar, maka Tariq meminta bantuan kepada Musa bin Nusair untuk dikirimkan kembali sebanyak 7.000 pasukan terbaik. Dan akhirnya pada tanggal 28 Ramadan terjadilah peperangan itu. Kedua pasukan yang tidak seimbang ini bertemu. Mereka berperang selama 8 hari. 8 hari peperangan yang begitu sengit. Walaupun kalah dalam jumlah, tetapi akhirnya pasukan Tariq bin Ziyad dapat memenangkan peperangan tersebut. Raja Rodrik dan kekuasaannya pun tumbang. Kemudian Tariq bin Ziyad meluaskan kekuasaan Muslim pada saat itu hingga ke selatan Andalusia. Masyarakat Andalusia begitu senang dan begitu menyambut kemenangan pasukan Muslim. Mereka sangat menghargai, sangat merasa tertolong oleh
kaum muslim pada saat itu, hingga berbondong-bondong masyarakat Andalusia masuk Islam dengan sukarela. Tariq bin Ziyad dan juga Musa bin Nusair tidak hanya memenangkan perang tersebut, mereka pun memenangkan hati masyarakat Andalusia. Dengan itu, masyarakat Andalusia bisa menikmati teknologi peternakan, juga teknologi pertanian yang dibawa oleh umat muslim pada saat itu. 800 tahun Islam berjaya di Andalusia, hingga lahirlah tokoh-tokoh dan juga ilmuwan-ilmuwan yang luar biasa pada saat itu. Kita berlanjut ke peristiwa yang kedua. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa yang sudah tidak asing bagi kita semua, yaitu Perang Badar. Peristiwa Perang Badar adalah perang pertama yang dilakukan oleh umat Islam. Perang Badar terjadi pada tanggal 2 Ramadan tahun 2 Hijriah. Pada saat itu jumlah pasukan muslim sebanyak 313 orang harus berhadapan dengan 1.000 pasukan musyrikin Mekah. Jumlahnya tidak seimbang, persenjataan pun jauh tidak seimbang lagi. Kaum musyrikin dilengkapi dengan persenjataan yang lebih canggih, tetapi hal itu tidak menyurutkan semangat kaum muslim. Di tengah lapar dan dahaga karena pada saat itu adalah bulan Ramadan, di tengah kekuatan yang tidak seimbang, mereka tetap bersemangat untuk memenangkan peperangan tersebut. Hal ini mengajarkan kepada kita bahwa berpuasa bukanlah alasan untuk bermalas-malasan, untuk menjadi lemah, tetapi justru dengan berpuasa kita menjadi semakin bersemangat. Semangat untuk mencapai keridhaan Allah, semangat untuk memperbaiki diri. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Ali Imran ayat 123. Sungguh Allah telah menolong kamu pada perang Badar, padahal ketika itu kalian dalam keadaan lemah. Maka bertakwalah kepada Allah dan bersyukurlah. Jadi ketika kita bertakwa, ketika kita menyerahkan semuanya kepada Allah, maka tidak ada yang tidak mungkin. Semuanya bisa terjadi dengan izin Allah. Peristiwa berikutnya yang ketiga adalah peristiwa pembebasan kota Mekah, atau lebih sering kita sebut dengan Fathu Mekah. Peristiwa pembebasan kota Mekah terjadi ketika perjanjian Hudaibiyah dilanggar oleh kaum musyrikin. Kaum Quraisy pada saat itu melanggar gencatan senjata yang telah dilakukan 10 tahun terakhir. Mereka membantu Bani Bakar untuk menyerang Bani Huza'ah, di mana Bani Huza'ah adalah sekutu dari kaum muslim. Karena pelanggaran tersebut, maka kaum muslim di Madinah tidak tinggal diam. Mereka membawa 10.000 pasukan dari Madinah menuju ke kota Mekah. Kemudian dilakukanlah pembebasan kota Mekah tanpa pertumpahan darah sedikit pun. Mereka melakukannya dengan perdamaian, dan kaum musyrikin, kaum Quraisy mengakui kekalahannya. Kemudian berhala-berhala yang ada di dalam Mekah, yang ada di dalam Ka'bah pada saat itu dihancurkan. Dengan itu maka kaum muslim dapat berkuasa kembali di kota Mekah. Banyak kaum Quraisy yang menyatakan keislamannya pada saat itu. Peristiwa yang berikutnya adalah peristiwa yang sangat mulia yang terjadi di bulan Ramadan ini, yaitu peristiwa turunnya Al-Quran, atau lebih sering kita sebut dengan Nuzulul Quran. Pada tanggal 17 Ramadan,
Biasanya kita memperingati karena pada tanggal tersebut adalah peristiwa diturunkannya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril. Betapa mulianya bulan Ramadan ini, peristiwa yang sangat bersejarah, yaitu turunnya petunjuk, turunnya pembeda antara yang hak dengan yang batil terjadi di bulan suci ini. Maka tidak ada alasan bagi kita untuk tidak membaca Al-Quran, untuk meninggalkan Al-Quran. Justru dengan adanya bulan suci Ramadan ini, kita harus semakin semangat membaca, tidak hanya membaca saja, mempelajari dan juga mengamalkan Al-Quran. Peristiwa yang terakhir, peristiwa yang terjadi di negara kita sendiri, yaitu peristiwa proklamasi kemerdekaan negara Indonesia. 17 Agustus tahun 1945, tepat pada tanggal 9 Ramadan pada saat itu. Cuaca pada saat itu sangatlah panas, suhu diperkirakan mencapai 40 derajat Celcius. Tetapi cuaca yang panas di tengah keadaan yang sedang berpuasa lagi-lagi tidak menyurutkan semangat para proklamator, semangat para pahlawan, semangat bangsa Indonesia untuk memproklamasikan kemerdekaannya. Sebanyak 300 tahun lebih Indonesia dijajah oleh negara lain, dan pada saat itu 9 Ramadan adalah puncak di mana mereka menyatakan bahwa Indonesia telah merdeka, telah bebas dari penjajahan, dan tidak ada satu negara pun yang boleh menjajah lagi Indonesia. Demikianlah peristiwa yang dapat saya sampaikan pada materi kultum pada hari ini. Dari kelima peristiwa tersebut, kita dapat mengambil hikmah yang begitu banyak, hikmah yang sangat luar biasa, bahwa bulan suci Ramadan justru harus menjadikan kita semakin bersemangat, semakin termotivasi untuk memperbaiki diri. Bukan lagi bermalas-malasan karena lapar ataupun dahaga, tapi justru harus semakin termotivasi menjadi pribadi yang beruntung. Apa pribadi yang beruntung? Pribadi yang beruntung adalah yang lebih baik dari hari kemarin, bukan menjadi pribadi yang merugi. Merugi adalah pribadi yang hari ini masih sama dengan hari kemarin, apalagi pribadi yang celaka, yaitu hari ini lebih buruk dari hari kemarin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah dan khilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.